Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salah satu ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap, Kak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat semua. Ya, kita wajib bersyukur untuk kegiatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan sebagai rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan semua berdiri. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Kita bela bersama, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita mengawali kegiatan hari ini dengan yel-yel sekolah, ya. Kita pertama awali dengan SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Muhammadiyah 1 Cilacap Luar biasa. Ya, untuk selanjutnya kita ingat dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar tentang Teks teks prosedur. Nah, teks prosedur itu apa? Teks yang berisi tentang cara untuk melakukan sesuatu. tentang melakukan sesuatu, kata kerja aktif. Semua bisa memahami? Bisa. Pembelajaran yang kemarin ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu kalau di prosedur itu berupa langkah, kalau di eksplanasi berupa alam proses, ya, proses fenomena. Bisa terjadi di alam, sosial, bisa di budaya, ekonomi, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kita awali dulu, Ibu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini, ya. Pembelajaran teks eksplanasi kita nanti akan memahami tentang struktur dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ya, coba tujuannya dibaca Anggra ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah tokoh, isi, referensi pengetahuan, dan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. 2. Peserta didik dapat menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tertulis. Ya, ya silakan Luul. Materi teks eksplanasi. Materinya 1. Pengertian teks eksplanasi. 2. Struktur dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Ya, di sini Ibu tayangkan sebuah video dari YouTube, ya. Kemudian nanti kalian menyimak secara keseluruhan. Setelah itu kalian menjawab daftar pertanyaan. Yang pertama tentang apa yang kamu simak, yang kedua tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi, yang ketiga bagaimana proses peristiwa terjadi, kemudian apa tanggapan kamu terhadap peristiwa tersebut. Nah, di sini ada angin lagi ya.
Tadi sudah hujan. Hujan yang pertama. Kemudian ada hujan lagi. Petir. Ini apa? Gambaran apa ini? Ini gambaran atas. Air ya. Ya, airnya semakin naik ke pemukiman tempat tinggal. Diskusikan secara berkelompok. Dibuat beberapa kalimat ya. Misal apa yang kamu simak dalam video, berarti apa yang disimak? Video proses terjadinya banjir. Iya, proses terjadinya banjir. Bagaimana kelompok yang lain? Sama. Bahwa tadi kita menyimak tentang video proses terjadinya banjir. Nah, kemudian ada pertanyaan mengapa peristiwa tersebut terjadi? Coba kelompok Matahari, mengapa terjadi? Yang keras. Karena curah hujan yang tinggi. ya, mengapa proses terjadinya banjir? Mengapa banjir itu terjadi? Karena curah hujan tinggi. Kemudian ya, terjadi penebangan pohon. Ya, terus kemudian kelompok dan mengenangi. Dalam arti berarti prosesnya pertama dari hujan. Kemudian hujannya lebat. Kemudian airnya naik berlebih ya. Kenapa jadi naik? Karena tidak ada pohon yang meresap air. Nah, jadi airnya meluap ke mana? Pemukiman Nah, terus terjadilah banjir. Seperti itu semuanya? Iya. Ya, setelah itu apa tanggapan kamu terhadap peristiwa tersebut? Ya, diawali dari kelompok awal dulu. Sebaiknya pohon-pohon di hutan tidak ditebangi secara liar dan melakukan reforestasi. Ya, itu kok tanggapannya bahwa kita sebaiknya tidak menebang pohon biar airnya bisa jadi resapan saat hujan. Kelompok selanjutnya. Sebaiknya melakukan penebangan pohon dengan cara memilih dan melakukan penanaman kembali pepohonan. Iya, menanam kembali. Tapi kita tetap boleh menebang, tapi harus disesuaikan dengan kondisi. Misal pohon yang sudah ya, berarti kita sudah berhasil mengidentifikasi tentang teks eksplanasi banjir. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Putar video ini menggunakan handphone kalian yang sudah saya share linknya ya. Setelah itu kita mencermati dulu struktur sama kebahasaan. Ya, yang pertama tentang strukturnya dulu, yaitu tentang apa? Silakan dibaca, Amel. Strukturnya apa saja? 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses terjadinya. 3. Ulasan atau simpulan. Iya, identifikasi fenomena berarti nanti kita mengidentifikasi fenomena apa yang akan ditayangkan oleh video. Kemudian setelah itu proses terjadinya berarti tahapan terjadinya sebuah fenomena alam ini. Terus ulasan simpulan berarti kesimpulannya bahwa bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Tuh. Nah, untuk kebahasaannya silakan dibaca Rani. Untuk yang pertama dulu. 1. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi kronologis, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. 2. Kata ganti nama benda atau objek. 3. Kata pasif imbuhan di ter. 4. Kata teknis istilah. Nah, di sini ada 4 kebahasaan ya. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Nah, nanti di video akan ada teks yang kalian harus baca. Kemudian nanti kalian tentukan mana yang bagian konjungsi kausalitas. Nah, kausalitas tandanya apa? Ada kata konjungsi
konjungsi berupa sebab akibat yang digunakan kata sebab karena oleh karena itu sehingga. Nah, kemudian ada konjungsi kronologis. Berarti berupa kronologis kejadian. Nah, di sini ada kemudian, lalu setelah itu pada akhirnya. Kemudian yang kedua kata ganti nama objeknya. Kata gantinya itu berarti kata benda. Di situ yang menerangkan sebuah objek benda. Misal nanti penyebab banjirnya ada sampah. Sampah bagian dari objek? Ya, sekali. Kemudian 3 kata pasif. Nah, nanti kata pasif di teks ada kata yang menggunakan imbuhan di dan ter. Nah, nanti kalian temukan di teks itu, ditulis kembali. Ya. Nah, setelah itu ada kata teknis, istilah. Kalau kata istilah artinya apa? Bahwa istilah berarti sesuatu yang diartikan. Misal tadi ada yang menyebutkan reboisasi. Nah, itu bagian kata istilah? Ya, kata istilah reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, itu berarti bagian dari istilah. Bisa dipahami? Bisa. Nanti saat kalian diskusi, jika ada pertanyaan atau kebingungan, silakan ditanyakan ke saya atau berdiskusi dengan kelompok. Gitu ya. Ya, sudah, silakan diputar dulu videonya. Satu kali lagi coba biar tambah semangat. Tepuk bahagia. Ayo langsung kelompok awan. Ya. Berarti 2 ya, 2 siswa boleh. Satu menyebutkan strukturnya dan yang kedua menyebutkan kebahasaan. Ya, ayo. Ya, coba kelompok yang lain menyimak. Jika nanti ada kekurangan bisa ditambahkan. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan ditanya. Yuk. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok awan. Perkenalkan nama saya Luhut Dwi Fauzana. Saya dari Sabana. Di sini saya akan menganalisis struktur teks eksplanasi kejadian banjir. 1. Identifikasi fenomena, proses terjadinya banjir atau fenomena banjir. 2. Proses terjadinya ada 2 faktor, yaitu faktor alam dikarenakan curah hujan yang tinggi dengan waktu yang cukup lama. Kedua, disebabkan oleh faktor manusia. 1. Membuang sampah sembarangan yang bisa menyumbat saluran air. Kedua, penebangan hutan secara ilegal, yaitu disebabkan karena tidak ada penyerapan air sehingga terjadinya banjir. Ulasannya adalah banjir merupakan bencana alam yang tidak bisa dicegah atau dihindari, namun bisa dilakukan dengan menanam kembali atau reboisasi hutan-hutan yang telah gundul karena penebangan liar. Selalu membuang sampah pada tempatnya juga menjadi solusi karena dapat mencegah saluran air tersumbat. Coba silakan ditanggapi dari kelompok bulan menanggapi hasil presentasi tentang struktur teks eksplanasi dari kelompok awan. Strukturnya sudah tepat? Sudah. Ya, sudah tepat, sudah menjelaskan? Sudah menjelaskan. Ya, sudah menjelaskan tentang struktur teks. Sudah selesai ya, semuanya sudah mempresentasikan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya. Semua aplikasinya seperti ini? Ya, Bu. Semua bisa mengakses? Bisa. Ini ya, slide-nya seperti ini. Ya, semua tampilannya? Ya. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Sudah selesai semuanya. Silakan HP-nya diletakkan dulu. Hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah menyenangkan?
Sangat menyenangkan. Ya, kenapa alasannya? Coba dari kelompok sini. Karena bisa mengerti teks eksplanasi. Iya, bisa mengenal tentang teks eksplanasi. Kemudian dari kelompok bulan, bagaimana? Menambah wawasan tentang teks eksplanasi. Iya, menambah wawasan. Terus yang sebelah sana, kelompok bintang. Jadi memahami apa itu teks eksplanasi. Iya, lebih paham lagi tentang teks eksplanasi. Kemudian dari kelompok matahari. Iya, berarti kita jadi tahu, kita jadi mengenal. Oh, ternyata banjir itu lanjutkan ke menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa pertama kita mengenal tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi artinya teks berupa fenomena kejadian, proses kejadian. Kemudian ada strukturnya, yaitu tentang identifikasi, ya, tentang identifikasi, kemudian tentang proses terjadinya dan kesimpulan. Kemudian ada konjungsi. Konjungsinya ada berupa kausalitas, kronologis, kata teknis. Bagaimana, sudah bisa dipahami tentang pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang silakan buku pelajaran bahasa Indonesia disimpan kembali, dirapikan untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya kalian pelajaran apa?